Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa adalah komponen yang sangat penting dalam suatu negara. Dan Indonesia juga punya bahasa, yakni bahasa Indonesia. Sayangnya teman-teman sekalian, di negaranya sendiri, yakni di Indonesia, bahasa Indonesia itu sering disepelekan. Ada satu pertanyaan yang sangat sederhana, teman-teman sekalian, bahwa seperti ini pertanyaannya. Kami ini orang Indonesia, kami lahir di Indonesia, besar di Indonesia, setiap hari membaca dan mendengar bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kami juga harus belajar bahasa Indonesia? Pertanyaannya sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau kita tidak berhati-hati, maka ini bisa jadi berbahaya. Baik teman-teman sekalian, setidaknya saya mempunyai empat hal kenapa bahasa Indonesia itu perlu untuk dipelajari. Yang pertama adalah karena Indonesia mempunyai banyak bahasa. Sebagai negara yang sangat luas, tentunya Indonesia memiliki bahasa yang juga bermacam-macam. Oleh karena itu, di sini bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa pemersatu, sebagai bahasa yang kemudian bisa digunakan di mana saja di daerah-daerah di Indonesia. Yang kedua adalah maraknya penggunaan bahasa Indonesia yang salah atau maraknya kesalahan berbahasa. Kita tahu bahwa setiap bahasa mempunyai rambu-rambunya masing-masing. Bahasa Inggris dengan tensisnya, dengan grammarnya dan lain sebagainya. Setiap bahasa mempunyai rambu-rambu itu. Pun dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga mempunyai tata cara dan juga kaidah-kaidah tertentu yang kemudian tidak boleh kita salah, yang kemudian tidak boleh kita sepelekan. Nah, sayangnya teman-teman sekalian, ada banyak sekali kesalahan-kesalahan berbahasa yang sebenarnya sangat sederhana yang terjadi di ruang-ruang publik. Contohnya seperti yang seperti ini, kemudian juga ada juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Bukan ya? Oh, yang seperti ini maksudnya. Nah, itu kan kesalahan-kesalahan berbahasa yang sangat sederhana. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Kesalahan-kesalahan berbahasa ini, maraknya kesalahan berbahasa ini membuktikan bahwa atau memberikan indikasi kepada kita bahwa bahasa kita itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi bahkan kesalahan-kesalahan berbahasa ini juga dilakukan oleh instansi-instansi, oleh lembaga yang sebenarnya itu adalah lembaga pemerintah yang resmi yang tidak boleh melakukan kesalahan itu, teman-teman. Jadi inilah mengapa kemudian kita perlu belajar bahasa kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kebudayaan dan bahasa asing yang kemudian semakin menguat di negara kita. Kita tahu bahwa teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat kebudayaan dan bahasa asing sangat mudah untuk masuk dan merambah sampai kemudian ke generasi muda. Banyak sekali kemudian di hari ini orang yang menggunakan bahasa asing yang dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bahasa asing, terutama bagi generasi muda. Nah, kebiasaan menggunakan bahasa asing ini, jika kita kemudian tidak mempunyai landasan yang kuat tentang bahasa kita sendiri, lama-kelamaan kita lebih banyak akan nyaman menggunakan bahasa asing itu daripada kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kita sendiri. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Tahukah teman-teman sekalian, berdasarkan data yang dilansir oleh kemendikbud.go.id pada tahun 2016, nilai ujian nasional bahasa Indonesia adalah 70,75. Dan pada tahun 2017 menjadi 64,32. Artinya ada penurunan di sini yang kemudian membuktikan bahwa bahasa kita semakin tidak diminati oleh remaja-remaja kita, oleh generasi muda kita. Kalau kita bangga ketika kita menggunakan bahasa asing atau menguasai satu bahasa asing, seharusnya kita lebih bangga ketika kita menggunakan dan menguasai bahasa kita sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sangat sederhana, karena kita adalah orang Indonesia. Nah, selayaknya sebagai seorang Indonesia yang merasa memiliki bahasa itu, kitalah yang seharusnya menjaga dan melestarikan bahasa itu. Jangan sampai kemudian ada pihak asing yang lebih menguasai bahasa kita. Kalau menurut saya, tidak boleh ada yang lebih mengenal apa yang kita punya selain orang Indonesia itu sendiri. Itulah 4 alasan menurut saya yang membuat bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari oleh orang Indonesia itu sendiri. Sama-sama kita pelajari bahasa kita kuasai bahasa kita sebelum kita kuasai bahasa orang. Kita pahami bahasa kita sebelum kita memahami bahasa orang.